Sebut San Siro sebagai stadion fantastis. Joshua Zirkzee beri kode ingin gabung AC Milan. Joshua Zirkzee menghadapi sorotan transfer menuju AC Milan setelah mengakui bahwa momen puncak karirnya adalah bermain di San Siro, stadion legendaris di Italia. Pernyataannya memicu spekulasi tentang potensi kepindahannya ke klub rossoneri. Dalam wawancara dengan majalah mingguan La Gazzetta dello Sport, Zirkzee menceritakan perjalanan karirnya hingga saat ini dan membagikan pandangannya tentang masa depannya. Ia mengaku beruntung bisa bermain sepak bola dan bersikeras untuk tidak menyia-nyiakan bakatnya. Saya cukup beruntung karena Tuhan memberi saya hadiah bermain sepak bola yang bagus dan saya tidak ingin menyia-nyiakan bakat ini. Saya yakin dia punya rencana untuk saya, katanya. Kreativitas saya berasal dari sepak bola jalanan, di mana saya bermain bersama teman-teman. Di Belanda, hal ini merupakan suatu nilai. Setiap lingkungan memiliki lapangan Cruyff, seperti lapangan basket di Amerika. Di kampus Bayer, mereka memanjakan kami. Kami adalah sekelompok remaja yang berisik dan tidak mudah untuk mengaturnya. Tapi saya sangat bahagia di sana. Kemudian dari satu momen ke momen berikutnya, saya mendapati diri saya berada di ruang ganti bersama para pemain yang hingga sehari sebelumnya saya masih mainkan di PlayStation. Saya cukup beruntung bisa menemukan sosok hebat, Thomas Müller, yang banyak membantu saya untuk masuk ke tim utama. Dan ketika saya melihat ayah saya bahagia di tribun setelah gol pertamanya di Bundesliga, itu adalah momen yang sangat memuaskan. Berbicara tentang kejuaraan Italia, Zirkzee tidak ragu lagi di mana stadion terbaik yang pernah ia mainkan. San Siro adalah stadion yang fantastis. Bermain bagus di sana melawan Inter atau AC Milan adalah yang terbaik. Direktur AC Milan Geoffrey Moncada bersama dengan Antonio De Ottavio dikabarkan telah bertemu dengan Bologna untuk membahas potensi transfer Zirkzee. Meskipun harga dan kondisi negosiasi masih menjadi faktor yang harus dipertimbangkan, rossoneri tampaknya siap untuk mengambil langkah untuk mendapatkan pemain muda berbakat ini dengan harga sekitar 40-50 juta euro. Potensi kepindahan Zirkzee ke AC Milan akan menjadi salah satu berita terbesar dalam dunia sepak bola Italia di musim panas nanti, membawa harapan baru bagi klub dalam mencapai ambisinya di masa depan. 2 tahun evolusi lini tengah AC Milan. AC Milan mengalami evolusi komposisi pemain di lini tengah dalam 2 musim terakhir. Milan harus kehilangan 4 pemain kunci saat Scudetto Serie A musim 2021-2022 dan mencari komposisi baru. Milan tampil sangat solid di Serie A musim 2021-2022. AC Milan hanya 4 kali kalah dan meraih gelar Scudetto. Ketika itu, rossoneri punya komposisi yang kuat di lini tengah. Stefano Pioli sebagai pelatih memiliki Frank Kessie dan Sandro Tonali sebagai pivot. Di depan mereka ada Brahim Diaz yang tampil apik. Sebagai pelapis masih ada Ismail Bennacer dan Radek Lunik. Namun begitu musim 2021-2022 usai, satu persatu pemain itu hengkang dari Milan. Frank Kessie jadi pemain pertama yang hengkang dan evolusi segera terjadi. Meninggalkan Milan pada awal musim 2022-2023, Kessie pindah ke Barcelona dengan status free transfer. Milan memilih untuk tidak mencari penggantinya. Mereka memaksimalkan potensi pemain yang sudah ada. Pada awal musim 2023-2024, Milan melepas 2 pilar kunci di lini tengah. Sandro Tonali dijual ke Newcastle. AC Milan harus menjual Tonali karena butuh uang untuk memuluskan rencana mereka di bursa transfer. Selain Tonali, Milan juga ditinggal Brahim Diaz. Milan harus melepas Diaz karena masa peminjamannya sudah berakhir. Diaz harus kembali ke Real Madrid. Selain itu, Milan juga melepas Radek Lunik ke Fenerbahce. Jadi, Milan kehilangan semua pemain kunci di lini tengahnya saat Scudetto musim 2021-2022. AC Milan sejak lama menyiapkan skenario evolusi di lini tengah. Yacine Adli dan Tommaso Pobega disiapkan untuk menjadi pemain kunci. Mereka disekolahkan di klub lain dan diharapkan kembali dengan level lebih tinggi.
Milan juga bekerja di bursa transfer. Pada awal musim 2023-2024, Milan membeli 3 gelandang sekaligus. Pioli membangun ulang lini tengah Milan dengan pemain baru. Milan membeli Tijani Reinders dari Ajax Alkmaar, Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea, dan Yunus Musa dari Valencia. Harga beli 3 pemain tersebut tidak lebih mahal dibanding harga jual Sandro Tonali ke Newcastle United. 2 tahun setelah Scudetto Serie A, AC Milan memang belum dalam performa yang stabil. Milan masih kesulitan bersaing dengan Inter Milan untuk gelar Scudetto, akan tetapi evolusi di lini tengah sedang berjalan. Pioli kini sudah mendapatkan trio baru di lini tengah. Reinders dan Musa jadi pengganti duet Tonali dan Kessie. Sedangkan Loftus-Cheek secara mengejutkan mampu mengisi peran trequartista dan melengkapi komposisi di lini tengah AC Milan.